Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan mengerjakan UAS database SQL di The Breaker. Baik, ini adalah lembar The Breaker yang pastinya belum saya apa-apakan. Pertama, saya akan menyambungkan connection dengan PostgreSQL. Kita klik sebelah sini, New Database Connection. Lalu kita pilih PostgreSQL. Next. Nah, sebelah sini untuk hostnya tetap localhost dengan port 5432, databasenya Postgres, dan kita akan masukkan password yang di akun PostgreSQL laptop saya. Baik, lalu setelah ini saya akan memulai tes connection. Apakah tersambung? Ditunggu. Eh, driver sedang melakukan unduh ya. Oke, tampaknya passwordnya salah teman-teman. Ditunggu sebentar. Oke, saya masukkan ulang. Test connection. Oke, sudah tersambung teman-teman. Lalu kita klik finish. Di sini bisa terlihat Postgres dari laptop saya sudah terhubung. Kita buka SQL Editor, lalu buka file, open SQL, lalu saya akan salin dari oke, mohon maaf, notepad. Lalu salin semua dan masukkan ke sini teman-teman. Lalu tekan Alt dan X. Yes to all. Oke, sudah muncul. Sekarang kita akan melakukan memasukkan data responden. Yang ini dihapus dan open data.sql. Lalu tekan Alt X kembali. Tekan yes dan tunggu teman-teman. Sekarang kita mulai di soal pertama.
Bagian satu, mengetahui jenis golongan darah apa saja yang dimiliki oleh pengguna tanpa ada duplikasi data, yaitu eksplorasi dasar, select, distinct, and where. Hapus kembali, lalu kita ketikkan select, distinct, blood, underscore, type, from users. Memakai akhiran titik koma. Lalu tekan Alt X. Mohon maaf, from. Oke, sudah muncul teman-teman. Untuk mendapatkan daftar golongan darah yang unik dari table users tanpa adanya duplikasi data, kita menggunakan select distinct pada kolom load underscore type. Lalu kita akan masuk ke soal kedua, fungsi agresi sederhana. Tampilkan data seluruh transaction yang memiliki nilai diskon lebih besar dari nol. Hapus, lalu select, memakai bintang, from transactions where discount lebih dari nol dan akhir dengan titik koma. Alt X. Oke, karena tadi terhapus, saya akan ulang. Saya akan bikin baru ya, teman. Kita kembali ke penjelasan tadi, ya, teman-teman.
Oke, untuk pertanyaan kedua ini, untuk menyaring performa penjualan, kita melacak seluruh log transaksi yang memiliki potongan harga. Kita menggunakan where discount lebih dari nol pada tabel transaksi. Ini dia. Lalu masuk ke pertanyaan ketiga. Tampilkan nama mobil, name, dan tahun produksinya, year. Cari tabel cars khusus untuk mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Untuk SQL editornya, select name, year from cars, from cars, where year, di mana tahunnya lebih dari 2020. Akhiri dengan titik koma dan Alt X. Sudah muncul. Ini lebih dari 2020, yaitu ada 2022, 2021 dengan nama-nama eh, mobilnya. Seperti itu. Kita memfilter aset kendaraan roda 4 yang diproduksi di atas tahun 2020 dengan memanggil nama mobil, dan tahunnya dari tabel cars menggunakan kondisi where year lebih dari 2020. Oke, kita lanjutkan ke bagian 2. Fungsi agregasi sederhana. Count, sum, max, min, dan average. Soal keempat, hitung berapa jumlah total pengguna users berjenis kelamin perempuan, female, yang terdapat di dalam tabel users. Kita delete, eh, kita ketik select count untuk menghitung dalam buka kurung bintang, lalu S total underscore perempuan. Dari mana? Dari user, dari tabel users, dari mana? Terus kondisinya where, di mana gender merupakan sama dengan, karena ini adalah tipe data string, kita memakai yang tanda petik satu, female, dan penulisan harus sama dengan data yang ada. Akhiri dengan titik koma, lalu Alt X. Ini akan muncul 43. Lanjut pertanyaan ketiga, pertanyaan kelima, berupa berapa total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang? Gunakan kolom price pada tabel transaction. Delete. Untuk menghitung total pendapatan kotor, kita ketik select, lalu sum, buka kurung, price, tutup kurung, as total underscore perempuan from transactions. Titik koma untuk menutup. Lalu sini akan muncul. Ini adalah total eh, perhitungan uang dari
perempuan yang melakukan transaksi. Oke, pertanyaan berikutnya. Soal nomor 6. Mau saya mati, guys. Dicas dulu, guys. Lanjut menggunakan mouse. Soal nomor 6. Perhitungan max and min. Cari tahu berapa nominal gaji atau salary tertinggi dan nominal gaji terendah karyawan dari tabel users underscore job. Oke, select. Kita menggunakan tab ya teman-teman. Karena ada dua data yang dihitung yaitu max, gaji tertinggi dan gaji terendah. Max, buka kurung, salary, tutup kurung, as, gaji, underscore, tertinggi, lalu min, salary, diambil dari tabel salary, as, gaji terendah. From, diambil dari users underscore job. Tabel users underscore job, lalu tutup dengan titik koma, lalu jalankan. Oke, tidak menemukan teman-teman. Apakah ini? Kita try. Kenapa tidak menemukan? Karena, nah, Alt X. Oke, sudah menemukan teman-teman. Untuk gaji tertingginya ada 20 juta dan gaji terendah 6 juta. Kecil sekali gajinya ya teman-teman seperti UMR Indonesia. Gaji tertinggi harusnya puluhan juta teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai marketer dan bisa menjalankan database, mengelola database akan menguntungkan di masa depan. Oke, mari lanjutkan soal berikutnya. Average, hitung rata-rata dasar. Base underscore price barang dari seluruh data pada tabel transaction. Untuk SQL-nya, select average. Buka kurung, diambil dari ke mana? Hitung data apa? Yaitu base price. Tutup kurung pada tabel. Ini sebagai apa ditulisnya? Rata-rata. Tidak boleh menggunakan spasi teman-teman karena tidak bisa dibaca sama sistem. Pakai underscore. H. Apa itu H? Data rata-rata apa? Rata-rata harga dasar. H itu harga dasar. Dari mana data diambil?
dari transaction. Oh, yang dibuka, yang di dalam kurung ini bukan from ya teman-teman, tapi eh, tabelnya lah, brush price-nya itu dia. Transaction. Seperti biasa, titik koma lalu alt X untuk menjalankan. Akan muncul di sini 16, sekian sekian. Ini berguna untuk mengevaluasi margin keuntungan. Kita menghitung rata-rata dari harga dasar produk tersebut menggunakan fungsi average atau rata-rata base price pada tabel transaksi. Masukkan ke PPT ya, guys. Oke, berikutnya. Oh, soal nomor 8. Pengelompokan bagian ketiga, pengelompokan dan pengurutan data, group by dan order by. Tampilkan daftar judul pekerjaan, titel beserta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut berdasarkan tabel user job. Baik, kita menggunakan situ ya, teman-teman. Tampilkan, oke, select titel. Kita memilih eh, titel, menghitung count, memakai bintang sebagai jumlah karya from user job, group by title, titik koma, jalankan. Sini muncul. Oke, ini kita membuat ringkasan jumlah tenaga pekerja per masing-masing bagiannya, per masing-masing divisinya. Kita memanggil kolom titel dan menghitung menggunakan count dan mengelompokkannya group by title dari tabel user job. Seperti itu, teman-teman. Lanjut soal ke-9. Group by average dan order by. Tampilkan rata-rata gaji, salary, untuk setiap posisi pekerjaan, titel. Lalu urutkan hasilnya dari rata-rata gaji yang paling besar ke yang paling kecil. Kita tulis, select, eh, titel, ambil titel lagi teman-teman, koma, hitung rata-rata, buka kurung, hitung rata-rata gaji atau salary sebagai rata-rata atau average salary diambil dari user job, dikelompokkan oleh titel, kelompokkan berdasarkan titel maksudnya ya, dan order by, aduh salah, order by average, rata-rata salary, akhiran di SC teman-teman, lalu alt X. Oke, ini dia. Inilah rata-rata gaji untuk data analyst, IT security, web developer, dan lain sebagainya.
lumayan besar. Ya, data scientist 14 juta lebih teman-teman. Yang menjadi data scientist seperti saya dengan simple fee. Oke, lanjut ke soal terakhir. Kombinasi kompleks. Dari tabel transaction, tampilkan nama barang, item name, beserta total harga yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut. Filter data yang ditampilkan hanya untuk barang yang memiliki harga dasar di atas 5 juta rupiah. Oke, hapus. Kita tulis select item name, koma, sum, hitung price-nya, tutup kurung, as total underscore harga. Lalu diambil dari mana? From tabel transaction, group by item name, order by total harga, PSC. Oke, ini dia. Ini adalah total harga dari MacBook Pro, Asus ROG X, dan lain sebagainya. Ini juga menjadi penutup untuk video kali ini, teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan menonton tutorial yang saya buat. Berbagi ilmu itu indah. Setelah semua query sukses dieksekusi dan hasilnya keluar di panel studi kasus, 10 studi kasus ya, mulai dari eksplorasi dasar, pemanfaatan fungsi agregasi sederhana, hingga pengelompokan data multidimensi seperti ini menggunakan The Briefer dan database PostgreSQL yang diambil dari localhost. PostgreSQL tidak jalan ya teman-teman, tidak dibuka oleh saya, tapi The Briefer jalan dengan memanggil localhost dengan hasil yang akurat. Jadi kita tidak perlu mencari eh, ini teman-teman, kita tidak perlu mencari satu persatu. Ada teknologi ya. Jadi ada banyak sekali kan pusing ya. Kalau kita cari blood type, tipe darah O, cari satu-satu kan tidak mungkin ya teman-teman. Mencari tata harga dan lain sebagainya. Kita tidak perlu seperti ini. Kita hanya perlu menggunakan the briefer. Atau saya menggunakan selain the briefer, saya menggunakan ini teman-teman untuk aksi nyata. Supabase. Ini ada versi gratis dan juga versi berbayar teman-teman. Nah, saya menggunakan ini untuk membuat website pendaftaran teman-teman. Di sini juga bisa kita melakukan setting-setting up terhadap eh, database-nya mau dikunci memakai role for security and key tables gitu. Seperti itu teman-teman. Sini juga ada kita bisa membuat kita tidak perlu membuat tabel satu persatu seperti ini. Kita bisa membuat di SQL Editor. Ini sama seperti The Briefer ya. Ini langsung sat langsung jadi dan saya hubungkan dengan website yang telah saya buat yaitu reuniinusantara.com. Nah, di sini teman-teman bisa daftar, ketika daftar. Nah, nanti semua data yang teman-teman masukkan akan masuk di sini melalui RLS Policies.
Jika mendeteksi bahwa teman-teman ingin membajak database-nya, tidak akan bisa karena ada rilis polisinya. Seperti itu. Terima kasih. Ini hanya selingan. Barangkali di video berikutnya saya akan menjelaskan di Supabase, pembuatan database secara online karena laptop saya tidak memakai XMPP untuk terus online database-nya. Saya menggunakan server perusahaan dari supabase.com. Terima kasih. Eh, saya Ahmad Fadil dengan NIM P84240003 mengucapkan terima kasih.